kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Pagi hari ini kita akan bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri biar semangat. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ayo Kak Vin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bagus di tanah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua
3. Kita tunggu sampai adik-adik menemukan Mazmur pasal 27 ya. Oke, kita mulai kan kita. Mazmur pasal 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu kali lagu baca kitab suci sebelum kita memasuki firman Tuhan. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk ambil Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya. Kalau udah, kita sekarang bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, di dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran terhadap firman itu, dan kiranya Tuhan yang mau memampukan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitabnya dari kitab Surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama ini adalah perjanjian baru ya adik-adik. Jadi kita buka 1 Petrus ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca ya bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan karena mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman kita. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pembacaan kita diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih Petrus yang dimaksud di dalam surat itu? Petrus itu adalah Petrus muridnya Tuhan. Nah, Bapak Petrus ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Yaitu Bapak Petrus juga adalah orang yang suka membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Lihat, kita bisa lihat di sini Bapak Petrus suka berdoa, suka bersekutu bersama. Nah, pada suatu hari Bapak Petrus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, yaitu orang-orang yang berada di Asia Kecil, orang-orang yang berada di Palestina. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang menderita. Nah, adik-adik, di dalam penderitaan mereka, Bapak Petrus memberitahu mereka agar mereka tetap berpengharapan di dalam iman akan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau misalnya adik-adik sedang menderita, pasti rasanya gak enak, sama kayak orang-orang yang berada di Asia Kecil dan juga yang berada di Palestina. Nah, kata Bapak Petrus, ketika kamu sedang berletih lesu dan berbeban lelah, datanglah kepada Kristus dan juga tekunlah di dalam imanmu dan juga di dalam pengharapanmu akan Yesus yang senantiasa menganugerahkan keselamatan bagimu. Dan dari keselamatan itu sebenarnya kita telah menerima apa yang namanya damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, ketika penderitaan datang, jangan lari adik-adik, tapi datanglah pada Tuhan. Nah, datang pada Tuhan itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak yang berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Meskipun kita dalam situasi penderitaan. Nah, kira-kira situasi penderitaan itu kayak gimana, Kak? Salah satu contohnya adik-adik, kayak misalnya ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita kan rasanya badan kita nggak enak, kita mau main nggak bisa, rasanya kok rasanya kok jadi menderita ya adik-adik.
Nah, kalau misalnya kita sakit kayak gini, kita apa yang perlu dilakukan? Biasanya kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita juga setelah datang berdoa kepada Tuhan, kita juga berusaha untuk makan makanan yang bergizi, minum obatnya, supaya kita bisa sehat kembali dan kembali bermain, adik-adik. Nah, karena itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalnya kita sekarang dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang membuat kita menderita, kita perlu apa, adik-adik? Perlu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita menceritakan apa yang kita alami, kita jujur kepada Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita berdoa kepadanya, kita mau bangun relasi yang dekat kepadanya, minta tuntunan Tuhan dalam firman Tuhan dengan baca Alkitab, terus juga mau melakukan firman Tuhan, maka dengan begitu kita pun akan senantiasa mendapat kelegaan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita merasa bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, ikut bersama-sama dengan kita, melawat kita, bahkan Ia yang memberi kelegaan bagi kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan kelegaan itu, jangan lupa untuk apa? Untuk bersyukur. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena itu penting ya, berarti bagi kita untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, punya iman yang tekun dan kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga apapun situasi kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan, kita boleh mendapat kekuatan untuk tetap melanjutkan kehidupan kita, bahkan kita mendapatkan kekuatan untuk dapat melewati setiap tantangan dan pergumulan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik tetaplah menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran dan sepenuh jiwa, dan menjadi anak-anak yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan yakinlah di dalam imanmu bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Ia pun akan hadir untuk senantiasa mengangkat kita dari segala penderitaan yang kita alami. Amin. Adik-adik, waktunya kita sekarang doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu sampai hari ini, Tuhan, untuk kita semua. Tuhan Yesus, biar-Mu selalu menjaga bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah virus yang telah menjalar di bangsa ini, Tuhan, bisa segera musnah, Tuhan, oleh penyertaan-Mu dan oleh bimbing-bimbing-Mu, Tuhan. Biarlah bangsa negara ini kembali pulih seperti semula, Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala, sekolah, begereja dengan keadaan normal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkati gereja kami ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa untuk pergi ke gereja seperti biasanya karena terkendala oleh wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati ibadah pelayanan kami masing-masing di rumah kami, dan juga berkati pula untuk Bapak Pendeta dan juga para Bapak Ibu Majelis di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa berkati pula untuk para kakak layan di PLKPA kami, kiranya juga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing masing-masing para kakak layan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi adik-adik juga Tuhan, agar adik-adik bisa lebih semangat untuk beribadah di rumah, meskipun kami sudah lama tidak berjumpa dengan adik-adik. Kiranya juga Tuhan selalu menyertai mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari surga.
Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa pada orang tua kami yang senantiasa menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan, berikan juga mereka rezeki. Buatlah juga kami sebagai anak-anak yang dengar-dengaran dan selalu setia kepada mereka. Kami selalu mendengarkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas ujian yang boleh kami lalui, atas hasil rapot yang boleh kami terima ya Tuhan. Buatlah ke depannya kami sebagai anak-anak bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berada di rumah, terkhususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau senantiasa melawat mereka, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, bahkan Engkau memberkati setiap makanan, minuman yang mereka konsumsi dan obat-obatan, sehingga melalui itu semua penyembuhan yang datang daripada Tuhan boleh benar-benar dinyatakan di dalam tubuh mereka. Kami juga mau berdoa bagi pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa berkati pekerjaan orang tua kami. Engkau yang senantiasa memberikan berkat melalui pekerjaan yang mereka jalani, sehingga kami boleh hidup dalam kecukupan dan itu semua merupakan berkat daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap guru dan kakak layan kami. Kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada, Tuhan membimbing dan menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa yang mau kami naikkan hanya ke dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Mari disiapkan persembahannya. Boleh dititipkan kepada orang tuanya untuk diserahkan ke gereja ya. Kak Vino, kita nyanyi dari bersyukur kepada Tuhan ya Kak? Iya Kak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan doa persembahan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata ya. Ya Tuhan, inilah persembahan yang bisa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mohon berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi kerajaan ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagi pujian. Judulnya Siapa yang Berpegang. Ayo kami. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini,
Mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita persiapkan sikap kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan juga terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, karena kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami pelajari di dalam ibadah kami itu senantiasa boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami di dalam melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, dan kiranya Engkau juga yang menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik, dan juga pada saatnya kami akan beristirahat nanti malam dalam kondisi yang baik. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Silahkan mengucapkan selamat hari Minggu kepada mama, papa, atau kakak dan adik yang ada di rumah, atau oma, opa semuanya. Dan dari kakak adalah selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.